KPK cuma bisa menyadap dan melakukan operasi tangkap tangan, tetapi tidak bisa membedah kasus-kasus korupsi yang sangat rumit dengan nilai yang besar seperti yang dilakukan Kejaksaan RI terhadap Asabri dan juga Jiwasraya. Pendapat saya terhadap KPK, ya menarik sih kalau Nurdin Abdullah yang kemarin digadang-gadang oleh banyak orang sebagai bahkan sampai calon presiden pada waktu itu ya, itu ternyata berhasil ditangkap oleh KPK dengan suap proyek di Sulawesi Selatan. Nurdin Abdullah ini dikenal sebagai ya persepsi masyarakat sebagai pejabat bersih dan dia punya prestasi pada waktu di Bantaeng. Tapi ternyata ketika KPK berhasil menangkap Nurdin Abdullah melakukan suap, kata KPK, dengan model operasi tangkap tangan, ya berarti kita harus mulai merevisi kembali pandangan kita terhadap pejabat yang bernama Nurdin Abdullah. Meskipun kita juga harus melihat bahwa jangan menghakimi seseorang sebelum pengadilan memutuskan dia menjadi tersangka. Karena Nurdin Abdullah juga mempunyai pembelaan bahwa dia tidak ditangkap dalam rangka operasi tangkap tangan karena dia sedang tidur, menurut Nurdin Abdullah. Jadi yang mungkin terjadi adalah operasi tangkap tidur yang terjadi kemarin itu. Ya kita lihat aja lah kasusnya. Karena sekarang ini saya mencoba merevisi kembali pandangan saya bukan hanya terhadap para pejabat, juga terhadap KPK itu sendiri. KPK yang pada waktu awalnya itu kita menyambutnya dengan euforia ya, bahwa ada penegakan korupsi yang betul-betul penegakan korupsi. Dan KPK pada waktu itu mewakili apa yang kita inginkan dan kita menyambutnya dengan tangan terbuka. Tetapi ternyata di belakang hari kita mengetahui bahwa KPK juga tidak sesuci itu sebenarnya. Bahwa dia bukan malaikat, dia juga punya agenda-agenda tertentu. Mungkin bukan KPK secara kelembagaan, tetapi orang-orang di dalamnya yang sangat mungkin punya agenda politik tertentu untuk menjatuhkan seseorang. Dan pandangan-pandangan ini terbuka sekali di masyarakat. Itulah kenapa ada pada waktu itu Jokowi merevisi atau menyetujui revisi Undang-Undang KPK sehingga KPK menjadi seperti sekarang ini, sudah tidak lagi independen secara kelembagaan tetapi sudah di bawah pemerintah. Itulah pertanyaan saya. Jadi kalau dibilang bahwa KPK berhasil menangkap Nurdin Abdullah, ya saya gembira. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok KPK hanya menangkap ikan teri dengan memakai kapal nelayan yang sangat besar, kan begitu. Istilahnya biaya operasional KPK itu jauh lebih tinggi daripada apa yang dia dapat. Ya, KPK memang bukan BUMN, jadi dia sebenarnya tidak peduli dengan pendapatan yang ada. Tetapi kan pertanyaannya adalah apa nggak mubazir? Negara mengeluarkan uang sampai 1,3 triliun per tahun, tetapi yang ditangkap KPK itu hanya 1 miliar, 2 miliar. Bahkan yang lucu lagi, tahun 2019 kemarin, KPK menangkap Romi, ketua P3, itu dengan tangkapan sekitar 156 juta doang. Kecil sekali kan apa yang ditangkap KPK. Kita coba bandingkanlah dengan kejaksaan yang dia menyelidiki kasus-kasus dengan nilai puluhan triliun dari kasus Asabri, Jiwasraya dan segala macam. Nah, yang kita harapkan adalah KPK bisa seperti itu. Jadi bukan hanya besar di pencitraannya, besar di medianya, tetapi besar juga di tangkapannya. Jangan sampai kita punya keinginan itu menjadi mentah ketika ternyata KPK ya kok teri lagi yang ditangkap. Maksudnya bukan secara jabatan tetapi secara nilai tangkapan yang dia dapat. Ya saya anggap juga wajar ya. Mungkin KPK cuma bisa begitu.
KPK cuma bisa menyadap dan melakukan operasi tangkap tangan, tetapi tidak bisa membedah kasus-kasus korupsi yang sangat rumit dengan nilai yang besar seperti yang dilakukan Kejaksaan RI terhadap Asabri dan juga Jiwasraya. Ya gimana ya? Saya sih harus maklum juga. Kalau kita melihat sejarahnya KPK, pada waktu awal memang KPK ini ketua KPK-nya itu berasal dari Akpol, Pak Taufikur Rahman Ruki kalau nggak salah. Sesudah itu Pak Antasari Ashar di Kejaksaan, masih oke lah. Tetapi kan kesininya ketua-ketua KPK itu sama sekali tidak punya background yang bagus terhadap penyelidikan korupsi. Ada yang mantan komisaris PT POS, itu ketua KPK. Ada juga yang sama sekali nggak punya pengetahuan hukum terhadap terhadap kasus apa yang ada di dalam. Dia sama sekali nggak punya pengalaman terhadap hukum, apalagi kasus korupsi. Nah, bagaimana bisa sebuah lembaga pemberantasan korupsi dipimpin oleh orang yang sama sekali tidak mengerti hukum, apalagi dia mengerti tentang bagaimana seseorang itu mengkorupsi. Yang terjadi adalah ya KPK kan yang mandul. Mereka cuma berharap dari penyadapan, ketika mereka disadap, ya operasi tangkap tangan. Cuman itu aja. Ketika disodorkan kasus BLBI contohnya, ketika disodorkan kasus Senturi yang mega korupsi dengan nilai korupsi puluhan triliun, bingung mereka. Yang mereka lakukan cuma membuka-buka kasus lama, karena mereka ternyata tidak spesial di bidang itu. Ini yang harus sebenarnya direvisi kembali. Jangan sampai KPK ini mandul. Kan persepsi dari masyarakat sekarang ini kan setiap tangkapan KPK kita sudah melihatnya bahwa ya teri lagi kan gitu kan. Apa yang dilakukan KPK itu seperti sudah sejak awal ya begitu itu. Nggak pernah kita mendengar bahwa KPK ternyata menyelidiki kasus korupsi dengan puluhan triliun dan berhasil membongkar ya, bukan hanya menangkap seorang yang disadap oleh KPK, membongkar sebuah kasus korupsi mega triliun dan uang yang diselamatkan oleh KPK dibandingkan pengeluaran itu jauh lebih besar. Kan ini yang kita butuhkan. Pengeluaran dari KPK untuk biaya operasional KPK itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh negara untuk bisa menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, uang negara. Nah, tetapi ternyata KPK tidak mampu mengemban amanat ini, yang menjadikan kita tidak lagi melihat KPK seperti pada waktu awal-awal menangkap para pejabat. Sekarang coba lihat aja, ketika Nurdin Abdullah ditangkap, reaksi masyarakat cuman begitu aja kan, nggak lagi gempar dan kemudian memuji KPK sebagai pahlawan korupsi. Enggak, KPK sekarang sudah mulai mandul. Karena itu tadi, mereka tidak mau mengembangkan teknik-tekniknya, pengetahuannya terhadap korupsi. Mungkin juga karena orang-orang di dalamnya adalah orang-orang lama sebelum ada revisi yang masih tetap ada di sana dan tidak punya keinginan untuk mengupgrade kemampuannya ke wilayah itu. Bagi saya sebenarnya sederhana, rombak KPK, rombak semuanya, ganti orang-orang yang lebih profesional untuk ada di KPK sehingga KPK bisa diharapkan untuk bisa memberantas korupsi lebih besar. Atau gantilah dari nama Komisi Pemberantasan Korupsi jadi Komisi Pencegahan Korupsi. Jadi apa yang dilakukan KPK adalah bagaimana caranya memberikan ilmu pengetahuan atau membuat sebuah sistem supaya korupsi itu bisa dicegah di dalam elemen-elemen pemerintahan. Itu akan lebih menarik buat saya. Memang tidak jadi ramai atau tidak jadi berita. Yang ini kan yang diinginkan oleh KPK dan orang-orang di dalamnya. Mereka pengen jadi berita, mereka ingin tampil, karena itu orang-orang yang ditangkap juga adalah orang-orang yang bisa memenuhi keinginan mereka untuk bisa masuk berita. Ya, kurang cermat memang. Bisa dibilang bahwa ternyata KPK juga tidak sesuci yang kita bayangkan dulunya. Sekarang atau dulu itu ketika KPK menangkap seseorang, kita langsung sudah menghakimi bahwa orang itu korupsi. Langsung. Dan KPK paham ini sehingga mereka bekerja sama dengan banyak media untuk melakukan trial by press atau mengadili seseorang itu berdasarkan berita-berita di media. Ketangkap KPK pasti korupsi. Orang sudah melakukan penghakiman duluan.
Dan ada beberapa orang yang menolak situasi seperti itu sehingga mereka melakukan pra-peradilan kepada KPK bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan oleh KPK dan tidak dituduh korupsi oleh seperti yang dipersepsikan di publik. Dan ternyata di pra-peradilan itu mereka menang. Ini kegagalan KPK sebenarnya. Seharusnya sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK itu sudah harus punyai track record 100%, 100% orang yang mereka tangkap itu adalah betul-betul koruptor. Bukan orang yang ditersangkakan menjadi koruptor. Ini kan belum pasti bahwa orang itu koruptor, tetapi sudah dibangun narasi seolah-olah mereka memang betul-betul koruptor. Dan selain itu dibangun narasi juga bahwa seolah-olah apa yang mereka dapatkan itu besar sekali. Padahal ya cuma 1 miliar, 2 miliar, bahkan 156 juta. Ini kemampuan KPK itu memang karena ketika mereka lemah di bidang hukumnya, mereka memainkan media massa sebagai bagian daripada corong-corongnya untuk membangun narasi bahwa mereka itu besar. No, dulu iya, KPK sekarang maaf saya bilang kecil. Kalau kita mau, karena kita punya perbandingan, kalau kita nggak punya perbandingan oke lah. Kalau mau dibandingkan dengan kejaksaan yang sudah yang sedang mengusut kasus Asabri Jiwasraya dengan nilai puluhan triliun, KPK itu nggak ada apa-apanya. Tetapi kapal yang dibawa KPK itu betul-betul kapal untuk menangkap ikan paus. Hanya ketika dia pulang cuma ikan teri lagi yang mereka dapat, Gimana negara ini nggak rugi? Sudah rugi dikorupsi oleh orang yang ditangkap KPK hanya buat pencitraan dirinya, bukan buat keinginan buat menyelamatkan uang negara. Menyelamatkan uang negara. Nggak ada. Hanya kalau dulu KPK itu yang saya tahu adalah mereka dilindungi oleh undang-undang KPK yang membuat KPK ini menjadi sangat independen. Bisa dibilang seperti negara di dalam negara. KPK itu seperti pulau kecil di tengah kepulauan Indonesia yang tidak tersentuh oleh hukum di Indonesia. Siapa dulu yang bisa menyelidiki KPK? Dan para pegawai KPK juga bukan ASN ya, bukan PNS. Sehingga ya tadi mereka mereka punya fasilitas yang lebih sebagai warga negara ketika mereka ada di KPK. Nggak ada hukum yang bisa menyentuh mereka. Nah, revisi undang-undang KPK yang baru merubah itu semua. Para pegawai di KPK menjadi PNS atau ASN. Dan KPK sekarang punya dewan pengawas yang mengawasi apa sih yang dilakukan KPK sekarang ini. Gak bisa sembarangan KPK menyadap orang. Kalau dulu kan enggak, KPK seenaknya aja menyadap orang kemana-mana. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak ada hubungannya itu juga disadap oleh dia. Gak ada hubungan sama korupsi. Dan ini rentan untuk dijadikan senjata politik oleh KPK. Dirubahlah melalui revisi undang-undang KPK. Tetapi cara kerjanya mereka terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum atau di bidang penanganan korupsi ya sama saja. Karena mereka mampu menyadap dari dulu, ya sekarang juga mereka mampu menyadap. Karena orang-orangnya sama. Kepalanya atau ketuanya boleh berganti lah. Pak Firly mungkin jago. Tetapi bagaimana dia bisa membangun konsep yang lebih baru dengan cara yang lebih upgrade. Kalau bawahannya yang masih begitu-begitu aja. Rombaklah di dalamnya KPK. Mutasi lah orang-orang yang ada di dalam KPK yang mungkin udah capek, sudah lelah dengan model-model yang sekarang ini. Dan mereka membutuhkan pembaharuan pemikiran. Masukkan orang-orang baru yang lebih kompeten untuk menyelidiki kasus-kasus yang lebih besar. Atau untuk membangun sebuah sistem anti korupsi di negara. Di alat-alat negara atau di pemerintahan. Itu lebih baik dan lebih berguna. 1,3 triliun per tahun untuk KPK. Jika mereka bisa efektif dalam pencegahan korupsi, saya rasa itu lebih berguna buat negara. Ya itu pertanyaannya. Itu juga mungkin pertanyaan kejaksaan, juga mungkin pertanyaan kepolisian, dan juga pertanyaan saya sebagai orang masyarakat biasa. Ya kenapa nggak dilebur aja KPK sama kejaksaan? Kenapa nggak dilebur aja sama kepolisian? Ya dalam artian KPK tetap ada, tetapi menjadi bagian dari kejaksaan atau kepolisian. Dan tugasnya mereka sudah mulai bukan pemberantasan. Karena eksekusi pemberantasan, eksekusi terhadap para koruptor itu dari tangan kejaksaan dan kepolisian. Itu sudah clear, sudah cukup. KPK tugasnya adalah membangun sebuah sistem supaya korupsi itu tidak terjadi.
Itu yang paling penting dari KPK sebenarnya, bukan kemudian cuma menangkap dan melalui hasil sadapan aja. Membangun sebuah sistem yang bagus supaya orang takut untuk korupsi. Kan korupsi itu ada karena adanya kesempatan. Ya, kesempatan itu ada karena lemahnya sistem dalam negara di dalam pengadaan dan proyek termasuk penyuapan. Itu adanya korupsi. Nah, KPK membangun sistem ini yang ditawarkan kepada negara bahwa dengan sistem ini kita akan bisa mengurangi korupsi sekian persen, nggak mungkin 100%, sekian persen. Itu saya rasa yang lebih menarik kalau kemudian KPK bisa diarahkan ke sana. Karena kalau nggak pengeluaran negara 1,3 triliun yang didapat cuma 200 miliar setiap tahun, berapa banyak kerugian yang dialami oleh negara untuk membentuk sebuah lembaga yang isinya cuma pencitraan doang. Ya saran saya KPK berubahlah. Saya rasa di tangan Pak Firly Bahuri ini KPK harus mulai membangun konsep-konsep baru di dalam pemberantasan korupsi. Kalau terjebak dengan apa yang sudah dilakukan dulu-dulu, hanya menyadap dan menangkap, ya KPK nggak akan punya nilai lebih di mata masyarakat. Sudahilah euforia penangkapan teri itu, tetapi beritanya sebesar paus. Ya kan? Mulailah dengan penangkapan sebesar paus, tetapi beritanya cukuplah seikan teri, kan begitu. Jadi KPK mulailah memberikan keuntungan buat negara, bukan keuntungan secara finansial ya, tetapi keuntungan penyelamatan uang negara yang lebih besar supaya KPK terlihat sebagai sebuah lembaga yang sangat berguna. Cuman itu aja. Dan ya saran saya, kalau memang orang-orang KPK di dalam tidak bisa dirotasi, dimutasi atau mulai dirombak kembali, ya kembalikan saja KPK, kalau nggak di bawah Kejaksaan RI di bawah kepolisian. Supaya apa? Supaya negara juga bisa berhemat. Jangan sampai mau menyelamatkan uang sekian triliun, tapi ternyata ada pemborosan sekian triliun di dalam KPK yang tidak efektif juga untuk menyelamatkan uang negara yang begitu besar. Ya, saya tetap support KPK sebagai salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan saya masih yakin bahwa ada lembaga-lembaga, tetap ada orang-orang jujur dan punya dedikasi tinggi untuk bisa melihat korupsi ini sebagai sebuah kejahatan besar. Tetapi kan antara tekad dan niat itu tanpa ada kemampuan, itu kan sama saja bertarung di sebuah perang besar, kita hanya bersenjatakan pisau. Hanya nusuk-nusuk pohon-pohon sekitar doang ya, tanpa membawa keuntungan yang besar untuk negara. Ya KPK berbenahlah. Kalau memang tidak mampu memberantas korupsi, minimal bisa membuat sebuah sistem untuk mencegah korupsi. Saya support KPK untuk yang lebih baik. Gaspol!